Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Muhammad Wahyudi, untuk menyampaikan hasil dari laporan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pemasaran di UMKM Thrift Pride dengan menggunakan pendekatan gamification. Sebelum lebih jauh, izinkan saya untuk berterima kasih sekali lagi kepada dua ibunda saya, dosen pembimbing saya, ada Ibu Tri Sakirani dan Bu Nunuk Wayuni Tias, yang selalu sabar dan juga menuntun saya sampai ke tahap sidang akhir ini. Kita kenalan dulu yuk dan mengingat kembali permasalahan dan juga apa topik yang saya bahas pada tugas akhir kali ini. Di sini saya merepresentasikan menjadi 5 gambar. Yang pertama yaitu gambar pemasaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya marketing atau pemasaran merupakan sebuah bentuk kegiatan yang selalu ada pada setiap lini bisnis, baik itu skala besar maupun skala kecil. Salah satu bentuk dari strategi pemasaran adalah e-marketing. E-marketing menurut Susanti pada tahun 2018 merupakan salah satu strategi pemasaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi melalui media online sehingga informasi yang disampaikan kepada pelanggan bisa lebih luas lagi cakupannya. Seperti kita ketahui bersama pada tahun 2020 ini pandemi awal 2020 pandemi menyerang Indonesia, di mana ini merupakan sebuah dampak yang sangat besar bagi pelaku bisnis di Indonesia, baik skala kecil maupun skala besar. Menurut Wijayanti dan Pramesti pada tahun 2020, pandemi berdampak baik di skala besar maupun skala kecil di setiap lini bisnis. Menurut Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 2021, strategi e-marketing atau pemasaran digital merupakan salah satu strategi yang cocok untuk diterapkan pada setiap pelaku usaha untuk beradaptasi pada era pandemi ini. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu dampak ini juga berdampak pada UMKM, pelaku bisnis kecil. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, merupakan sebuah usaha milik perseroan yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pada tahun 2020 ini menurut Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setidaknya terdapat 163.713 UMKM yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini, di mana salah satu UMKM yang terdampak adalah UMKM Thrift Pride yang saya jadikan sebagai objek penelitian kali ini. UMKM Thrift Pride merupakan UMKM yang bergerak pada bidang thrifting. Thrifting menurut Ma dan Rodrigo pada tahun 2021 merupakan sebuah kegiatan menjual kembali barang bekas dengan nilai yang lebih tinggi. UMKM Thrift Pride juga menerapkan e-marketing dengan memanfaatkan Instagram sebagai pemasarannya. Namun, hal ini tidak cukup untuk mendompleng daya tarik calon pembeli untuk melakukan transaksi pembelian dan untuk berinteraksi dengan transaksi pembelian tersebut melalui Instagram. Sehingga UMKM Thrift Pride menerapkan sebuah diskon ataupun giveaway yang untuk meningkatkan penjualan tadi itu dan meningkatkan daya tarik pelanggan. Namun, jika hal itu dilakukan terus-menerus, bisa mengakibatkan tidak stabilnya keuangan dan laba yang dihasilkan tidak maksimal. Lalu apa solusinya? Di sini saya memberikan dua solusi. Yang pertama, rancang bangun aplikasi pemasaran sebagai wadah pengelolaan pemasaran dan juga wadah untuk pelanggan melakukan transaksi. Yang kedua, melakukan implementasi gamification pada sistem pemasaran yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas transaksi pembelian di sistem yang dibuat. Kenapa harus gamification? Di sini saya merancangkan ada dua jawaban. Yang pertama, menurut Ningsi pada tahun 2021, gamification merupakan elemen game seperti poin, challenge, reward, badges, dan juga leaderboard yang diletakkan di sebuah aktivitas yang non-game seperti salah satu contohnya adalah e-commerce. Dan yang kedua, gamification dengan adanya elemen-elemen tersebut dapat membuat pelanggan senang dan dapat meningkatkan penjualan produk serta efektivitas produk.
menurut kita Marina Costa pada tahun 2020. Berdasarkan latar belakang dan juga yang sudah dijelaskan tadi, lalu bagaimana rumusan masalah yang dibuat? Di sini saya menuliskan ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan gamification collecting point, badges, challenge, dan reward pada rancang bangun sistem pemasaran di UMKM Thrift. Yang kedua, berapa persen tingkat efisiensi metode gamification pada aplikasi yang sudah dibuat. Sebelum itu, kita kenali dulu yuk batasannya. Di sini pada gamification yang digunakan ada 4 elemen, yaitu elemen badges, reward, collecting point, dan juga challenge. Sedangkan untuk pengguna yang dikhususkan adalah untuk pengguna pelanggan dan juga pengguna admin. Dan untuk fitur yang tidak diterapkan pada aplikasi yang dibangun adalah payment gateway, pengiriman, direct message, pengembalian barang, dan juga tracking barang. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang tadi, maka dapat disampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah website pemasaran di UMKM Thrift Pride dengan menerapkan metode gamification untuk sarana penjualan produknya. Lalu apa kebermanfaatannya untuk pengguna tadi? Untuk pelanggan, menarik dan memotivasi pelanggan dalam bertransaksi. Yang kedua, wadah bagi pelanggan untuk memesan barang dengan sistem yang terstruktur. Sedangkan untuk admin, memudahkan dalam pencatatan barang dan meminimalisir kebingungan dalam proses pencatatan laporan keuangan. Di sini peneliti juga menerapkan studi literatur untuk rujukan ilmiah, yaitu penelitian terdahulu, gamification, UMKM, black box, XP, dan juga UAV. Kita kenalan lebih dulu yuk dengan gamification. Menurut Scoble dan kawan-kawan pada tahun 2020, elemen gamification itu ada poin, level, icon, event, challenge, and quest, promotion, reward, and leaderboard. Sedangkan yang digunakan di sini adalah menurut Scoble dalam pradana elemen gamification itu terdapat poin pengalaman, poin aktivitas, badges, leaderboard, challenge, dan juga media sosial. Yang nantinya kita gunakan adalah poin pengalaman, badges, poin aktivitas, challenge, dan juga reward. Berikut adalah skema dari pembangunan pengumpulan poin pelanggan. Di sini ada dua elemen poin, yaitu experience point yang didapatkan pelanggan dari mengumpulkan poin dari challenge-challenge yang telah disediakan, sedangkan poin aktivitas berdasarkan jumlah transaksi yang sedang dilakukan oleh pelanggan pada satu waktu bersamaan. Sedangkan badges ini merupakan sebuah level yang sebuah level atau rencana yang dikhususkan untuk pelanggan berdasarkan perolehan poin yang didapatkan. Di sini terdapat 4 level badges, yaitu ada klasik, super, master, dan juga legend. Di mana badges ini juga untuk menandakan reward mana yang akan didapatkan oleh pelanggan pada nantinya. Selanjutnya ada challenge. Di sini saya membuat dua challenge. Yang pertama ada random word, yang kedua ada battle box. Random word ini merupakan game berbasis JavaScript, di mana di sini saya menyusun ada 60 kata yang secara random nanti di random word sama JavaScript, sehingga nanti memunculkan kata-kata random tadi yang mengharuskan pengguna atau pelanggan ini menjawab atau mengetik sesuai dengan apa yang tampil di layar. Satu kali jawab itu nilainya 1, nanti poin akhirnya dikalikan 3. Misal saya berhasil menjawab 3 poin, maka nilai akhir yang saya dapat atau experience point yang saya dapat adalah 9. Sisa waktu yang digunakan adalah 10 detik. Setiap kali berhasil menjawab satu atau benar menjawab satu kata itu akan menambah 3 detik seperti itu. Ini untuk perolehan terakhirnya tampilannya. Dan challenge yang kedua adalah battle box. Battle box merupakan permainan kuno seperti yang kita ketahui bersama, tembak-tembakan, yang di sini poin yang saya gunakan adalah cuma satu kali tembak musuh itu poinnya bertambah jadi 1 dan memiliki 3 nyawa. Sekali nyawanya tertembak maka nyawanya akan berkurang menjadi 1. Kalau nyawanya sudah berkurang sebanyak 3 kali, maka otomatis dia akan merefresh halaman dan juga memunculkan skor nilainya, skor nilai akhirnya berapa, seperti itu.
Dan untuk interupsinya seperti ini, kiri kanan untuk bergeraknya atau pakai A dan D, sedangkan spasi untuk melakukan tembakannya. Selanjutnya elemen reward, di mana di sini adalah skema mendapatkan reward atau potongan atau diskon dari poin pengalaman dan poin aktivitas menjadi total poin yang menentukan badges, dan badges dapat menentukan reward yang nantinya sudah disesuaikan dengan skornya masing-masing yang diatur oleh admin. Dan di sini pengembangan yang saya gunakan tetap menggunakan Extreme Programming dengan 5 tahapan, ada planning, desain, pengembangan, evaluasi, dan software increment. Pada tahap sidang akhir ini kita akan berfokus kepada pengembangan aplikasi dan implementasinya. Yang pertama, implementasi admin. Di sini saya menggambarkan sederhana menjadi use case system, di mana ada melihat dashboard yang semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh admin harus melakukan login terlebih dahulu. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah melihat dashboard, mengolah data sumber pengeluaran, mengolah data pengeluaran, melihat data pelanggan, mengolah data produk, mengolah data reward, mengolah data game, mengolah data penjualan, laporan, dan juga mengolah data jenis produk. Untuk implementasi gamification pada admin, yang pertama ada di dashboard, di mana di dashboard ini admin bisa melihat seberapa banyak game yang sudah dimainkan oleh pelanggan dan juga rata-rata nilai yang dihasilkan pada setiap game itu berapa. Tidak hanya itu, di sini juga ada beberapa rekomendasi seperti jenis produk paling banyak yang dijual, lalu sisa stok barang, dan juga ada grafik yang menunjukkan peningkatan penjualan atau penurunan penjualan seperti itu. Lalu yang kedua adalah daftar pelanggan, di mana daftar pelanggan ini admin dapat mengetahui aktivitas pelanggan mana atau pelanggan mana yang paling interaktif di antara pelanggan lainnya berdasarkan badges dan juga poin yang didapatkan. Lalu selanjutnya ada implementasi admin lagi untuk penambahan data reward, di mana di sini admin bisa menentukan batasan poin yang bisa menerima reward tertentu itu berapa, dan juga potongan yang dihasilkan itu berapa, serta pemakaiannya seperti apa. Lanjut, yaitu adalah implementasi admin pada gamification challenge. Di sini admin bisa menentukan challenge mana yang ditampilkan di halaman pelanggan, challenge mana yang tidak ditampilkan pada halaman pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya implementasi ke pelanggan, di mana untuk implementasi pelanggan tidak perlu login kalau ingin registrasi, melihat produk, dan juga collecting point activity harus login terlebih dahulu, collect XP harus login terlebih dahulu, transaksi keranjang, check out, dan bayar, serta edit profile harus login terlebih dahulu. Berikut adalah implementasi pelanggan pada challenge-nya, di mana di sini pelanggan ditampilkan sebuah banner yang menunjukkan button untuk bermain. Kalau pelanggan tersebut belum login, ketika mengklik bermain new ini bakal diarahkan ke halaman login page. Sedangkan kalau sudah login namun sudah memainkan permain tersebut, maka akan muncul skor terakhir yang dihasilkan pada permain tersebut itu berapa. Sedangkan kalau belum, maka akan ditampilkan ke halaman gamenya tadi atau challenge-nya tadi. Ini merupakan implementasi pelanggan yang game tadi. Dan ini merupakan gambaran banner ketika pelanggan sudah melakukan proses transaksi challenge tadi, akan memunculkan skor terakhir dari game tersebut. Sedangkan untuk implementasi collecting point dan reward ada di halaman account, di mana di halaman account ini bersifat dinamis. Total skor akan terus bertambah selama user tersebut melakukan aktivitas dan juga experience-nya, dan juga badges-nya akan otomatis berganti sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan, dan reward-nya akan muncul sesuai dengan batasan poin dan badges yang sudah ditentukan oleh admin. Untuk proses transaksinya, ketika kita ingin melakukan klaim reward tersebut, kita pilih salah satu klaim reward
kita klik klaim, maka akan muncul reward yang besertakan kode promo di bawahnya, di tabel bawahnya. Dan itu kode promo bisa kita copy, lalu kita gunakan di proses checkout, proses pembayaran, di mana memasukkan kode promo maka akan muncul besaran potongan sesuai dengan kode promo yang dihasilkan dari proses klaim tadi. Seperti itu. Lalu apa kesimpulan dari kegiatan atau tugas akhir ini? Yang pertama, sistem pemasaran UMKM Trivby terbukti memiliki daya tarik dan kejelasan, efisiensi, stimulasi, dan kebaruan yang bagus menurut hasil pengujian menggunakan metode UEFI. Lalu yang kedua, pelanggan terbukti lebih antusias untuk melakukan transaksi di sistem pemasaran dengan adanya gamification dengan menggunakan uji pengguna tadi. Dan yang terakhir, aplikasi yang dibangun memudahkan pelanggan dan admin dalam melakukan interaksi transaksi dengan nilai daya tarik dari hasil uji pengguna sebesar 1,17, untuk daya tarik 1,11, untuk kejelasan 0,95, untuk tingkat efisiensinya 0,88 dan ketepatannya 1,2 serta stimulasinya 1,16. Seperti itu. Dan tentunya tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan, maka peneliti memiliki saran untuk peneliti yang akan datang jika ingin meneliti topik ini. Yang pertama, di bagian game bisa menambahkan game baru untuk penerapan challenge pada sistem. Untuk fitur bisa menerapkan tracking barang, sedangkan untuk payment bisa menerapkan payment gateway untuk mempermudah proses transaksi pembayaran antara dua belah pihak, antara admin dan juga pembeli. Seperti itu. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya, Muhammad Wahyudi. Saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang ada pada tugas akhir ini, oleh karena itu saya butuh masukan dan juga butuh bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.